السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فاعتبروا يا أولي الأبصار. معاشر الحبايب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين رحمكم الله، وبالخصوص حبايبنا المحترمين الحبيب عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب الدين، والحبيب محسن بن عبد الله الحبشي، الحبيب شوقي بن عبد الله الكاب، الحبيب حامد بن عمر الحبشي، كافة شيباننا حبايبنا رحمهم الله وحفظهم بلغ مناهم وحماهم من كل سوء ومكروه. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan langkah kaki kita untuk berkumpul menuju ke tempat ini dalam rangka acara yang istimewa. Ketahuilah, langkah kita menuju ke tempat ini memiliki nilai yang besar. Hasanat, kebaikan-kebaikan, yakinlah pasti kita dapatkan. Setiap detik yang kita lalui di saat-saat ini memiliki nilai yang baik, memiliki nilai yang insya Allah kelak di akhirat nanti akan menjadikan kebanggaan untuk kita. Kita berkumpul mengenang orang-orang yang soleh, para pejuang, orang-orang yang pernah melintasi kehidupan ini dengan berusaha untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Mengenang mereka untuk kita mempelajari, karena kita masih hidup, agar kita mencontoh, agar kita mentauladani. Tadi disebutkan tentang Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bih, Al-Habib Ahmad bin Hasan Fat'at rahimahullah wa nafa'ana bih. Beliau-beliau ini berbuat sedemikian hebatnya. Tauladan utama mereka adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu titik pun di dalam kehidupan beliau itu melainkan kebaikan. Tidak ada satu titik pun dari kehidupan beliau melainkan bimbingan, melainkan tauladan, melainkan memiliki arti yang begitu hebat dan besarnya untuk umat ini. Terkadang mungkin kita tidak memahami sama sekali. Kalau hal itu bahkan mungkin kita tidak anggap dia memiliki arti. Sebagaimana pernah seorang sahabat menceritakan suatu waktu, di waktu Hajjatul Wada, seorang sahabat memegang kendali ontanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi mengisi majlis, lagi berpidato. Tiba-tiba liur onta itu mengenai pundaknya. Dia bercerita cuma begitu. Dia memegang kendali onta. Liurnya onta mengenai pundaknya. Lalu diriwayatkanlah hadis seperti ini.
Kira-kira apa yang kita bisa ambil dari hadis seperti ini? Orang duduk di bawah onta kena liurnya. Untuk apa? Diceritakan. Ente mungkin kena macam-macam, nggak pernah cerita. Ya. Sahabat ini bercerita, tapi yang duduk di atas onta adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dari situ ulama-ulama memberikan penafsiran begitu banyaknya. Di antara yang paling inti, kira-kira kita terbayang nggak apa yang diambil kira-kira? Di antara yang paling inti di situ mereka nyatakan, oh berarti liur onta itu tidak najis. Dari mana buktinya? Kalau memang itu najis, berarti ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Jauh itu najis, bersihkan engkau darinya. Kita nggak kepikir untuk pandangan seperti itu. Lalu diambil kiasan dari situ. Setiap hayawan al-ma'kul, hewan-hewan yang boleh dimakan, nggak najis liurnya atau bagian-bagian dari tubuhnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini yang ada pada para ulama kita. Mereka ngambil tauladan dari Nabi SAW yang intinya mereka sangat memahami apapun dari langkah-langkah baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak ada sesuatu melainkan memberikan makna yang begitu jauh dan begitu hebat. Masyarul ikhwah rahimakumullah, bagaimana orang mendapatkan hal ini? Bagaimana mendapatkan pemahaman ini? Apabila kita memiliki hubungan dekat kepada Nabi Muhammad, semakin dekat, semakin begitu hebat dan semakin eratnya hubungan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sanalah Allah akan bukakan orang-orang yang memiliki hubungan itu, dibukakan pintu hatinya, dibukakan hikmah-hikmah untuk dirinya. Inilah yang ada pada para ulama kita, orang-orang yang memang di dalam kehidupannya berjuang selalu, apapun yang mereka lakukan mencari ridho Allah dan ridho baginda Nabi Muhammad SAW. Selalu mengikat kehidupan mereka itu dengan Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang mereka lakukan melainkan selalu ingat pada Allah, ingat pada Nabi Muhammad SAW, ingat pada Allah, kira-kira aku berbuat ini diridhoi oleh Allah apa tidak. Di saat makan, apakah makanan ini menjadi ridhonya Allah? Di saat minum, di saat keluar dari rumah, di saat kita berusaha, di saat kita berbuat apapun aktivitas kita sehari-hari yang kita lakukan, itu mereka selalu menunjukkan keridhaan Allah. Lalu dilihat kira-kira baginda Nabi Muhammad SAW akan senang atau tidak, kira-kira Rasul akan gembira pada kita atau tidak, apakah Nabi Muhammad akan bangga kepada kita atau tidak. Coba kita lihat kepada diri kita, apakah kita ngambil seperti itu juga? Masyarul ikhwah rahimakumullah, inilah kalau kita baca sirahnya para salafun saleh. Karena itu hubungan mereka ketat dan kuat serta erat sekali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mereka lah yang menyampaikan kepada kita, fama kullu syaqa'i siwa jafahu wa lisat siwa tawasulihi na'imu. Sesungguhnya tidak ada kedurhakaan itu melainkan orang yang putus hubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada segala kenikmatan melainkan bagi orang-orang yang punya ikatan hubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Kalau kita lihat apa yang ada pada para salafun salihun, pasti mereka akan menggambarkan betapa cintanya mereka pada Allah dan betapa cintanya mereka pada baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi yang membawa acara mengingatkan kepada kita, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Rasul pernah bersabda, nyatakan cintailah Allah karena Allah itu memberi nikmat kepada kita, memberi panganan kepada kita. Artinya diajak untuk kita ingat pada Allah biar kita cinta. Karena apa? Kita ingat Allah itu ngasih segalanya pada kita. Yang ngasih makan pada kita Allah. Kita bisa makan kalau kita sehat. Kita sehat, kita punya umur, lagi hidup bisa makan, lagi sehat bisa makan. Dikasih saya, siapa yang ngasih ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak ingat. Kalau ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita, kita akan ingat terus, tambah lagi. Di saat kita perlu, di saat kita butuh. Lalu yang memberikan itu dengan nilai yang begitu hebat lagi, semakin akan kita tidak lupakan. Tapi penyakit terkadang yang terjadi juga pada kita, kalau sudah biasa kita lupa. Yang ngasih pada kita sesuatu biasa, dikasih terus, dikasih. Semakin biasa, semakin dilupakan. Untuk orang tua ngasih kita macam-macam, lupa sama orang tua. Kadang-kadang malah disuruh
ya, dia tolak surah, diperintah tidak dilakukan. Terlebih lagi ada yang nolak terang-terang. Wah, kenapa? Karena merasa dari dulu dikasih terus, lupa, udah terbiasa dengan pemberian-pemberian, malah lupa. Ini penyakit sebetulnya. Juga pemberian Allah terus menerus, dilupakan Allah. Ada orang yang baru kenal, belum ada hubungan apa-apa, memberikan kepada kita juga bukanlah terus-terus, baru sekali diingat, mungkin sampai mimpi-mimpi, ya diingat. Wah, luar biasa. Kenapa sama Allah? Kenapa sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa sama orang tua kita? Kita membatasi sebegitu jauhnya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa hibbuni li hubbillah, cintai aku karena Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak akan kenal kepada Allah kalau bukan perantara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengenalkan kita kepada Allah. Kehidupan beliau seluruhnya diperuntukkan untuk umat ini, sampai beliau tidak peduli lagi pada dirinya. Rasul berbuat bukan untuk dirinya sama sekali. Kenapa? Kalau untuk diri beliau sudah lepas dari segalanya, bebas sudah, surga sudah dinyatakan pasti, tempat yang paling terindah, kehidupan, kebahagiaan ada semua, Allah sudah janjikan untuk beliau. Tapi tetap saja sudah naik langit ke-7, ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah, memandang kepada Allah langsung, tidak ada satu makhluk mendapatkan apa yang didapatkan oleh beliau. Sudah semuanya. Kenapa beliau turun lagi ke bumi? Sampai di bumi baru selesai turun, udah dicaci maki, diejek, dihina, dimacam-macamkan. Sedangkan beliau udah mendapat segalanya, surga udah dilewati. Untuk beliau berhijrah, karena di sana Allah sudah persiapkan orang-orang Al-Ansar untuk membela, dan ya, dipersiapkan oleh Allah untuk bersama beliau. Intinya bukanlah satu hal yang mudah, perjuangan yang begitu hebat dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai terjadi peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, peperangan Bani Quraidah, peperangan Bani Qainuqa, macam-macam. 27 kali perang itu dalam masa 10 tahun. 10 tahun 27 kali perang. Ada riwayat 29 kali perang. Coba bayangkan, setahun berapa kali perang? Hidup sebentar lagi perang, sebentar lagi perang, sebentar lagi. Belum lagi utusan-utusan perang, belum lagi ngurusin orang-orang yang ada bersama beliau, membimbing mereka, ngajarin mereka. Kehidupan beliau penuh dengan berbagai macam. Semua ini beliau lakukan untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya, untuk menyelamatkan umat ini beliau perjuangkan. Masyarakat ikhwah, dari masa ke masa beliau membimbing umat ini, dari masa beliau sampai seterusnya yang terjadi pada umat. Ya, demikian keadaannya. Musuh-musuh Islam juga begitu. Ya, kalau kita lihat sekarang cobaan-cobaan tadi sudah disampaikan, Masya Allah, untuk umat ini begitu hebatnya. Kita merasa hebat, tapi bagi yang lain ada yang lebih hebat lagi. Ketika seorang sahabat pernah mengeluh, mengadu di masa mereka di awal-awal di kota Mekah, perjuangan awal dalam Islam ini, seperti Khabbab bin al-Arat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u lana, ya, doakan kami ya Rasulullah, doakan agar mereka itu musnah, agar mereka itu hancur ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah belum mendapatkan izin untuk memerangi, untuk bertindak keras, melainkan disuruh selalu sabar oleh Allah. Sabar, sabar, sabar. Arti sabar di sini berpegang penuh kepada Allah SWT, berserah penuh pada Allah, sabar dengan segala cobaan Allah. Itu pada awalnya diperintahkan sabar. Masya Allah. Sampai Rasulullah gambarkan ketika para sahabat datang untuk meminta mereka ini dimusnahkan, dihancurkan, digambarkan oleh beliau di masa dahulu lebih lagi. Ada orang-orang yang mempertahankan imannya pada Allah, mereka itu dibelah sehingga menjadi dua, badannya, tubuhnya menjadi dua. Ada lagi yang disisir dengan sisir dari besi, ya, duri besi itu, kepalanya disisir sampai hancur badannya, dengan berbagai macam siksaan dan kelakuan-kelakuan keji yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ini terjadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah.
Ini cobaan untuk mereka ketika itu mereka lemah, ketika itu mereka sedikit. Masyarul ikhwah, Allah perintahkan sabar di masa itu. Bayangkan gambaran yang terjadi itu di masa Rasul itu sudah pernah semua terjadi yang berat. Kita kenal ceritanya Bilal ketika beliau itu disiksa, ditaruh batu di tempat yang panas. Mungkin kita sebagian enggak merasakan gimana panasnya terjadi di sana. Kalau sudah di atas 50 derajat di pasir yang begitu kena terik matahari, Masya Allah ya, kita pernah tinggal di sana, pernah ngerasakan ya. Kalau saya cerita pribadi ngalamin, nanti baru ngebayangin ke sana. Pernah dari masjid dekat rumah, masjid di kota Mekah, tinggal di satu daerah namanya Utaybiyah. Masjid itu kira-kira dari tempat kita tinggal antara 150 atau 200 meter, tidak begitu jauh. Di musim terik, waktu itu kebenaran sholat Jumat ya, masjid itu. Waktu pulang dari masjid, karena kebetulan ada tamu Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad datang ke rumah, waktu itu diajak makan siang. Kita waktu itu ya agak terlambat keluar, baru sadar ada tamu, nanti kita bakal dicari sama guru Abu Said Muhammad Ali rahimahullah nafa'ana bih. Jadi kita buru-buru karena lihat sendal masih belum kelihatan, langsung lari. Waktu lari itu 3 hari kaki terbakar itu masih ya, lari di aspal itu tidak jauh kan, pikir 200-300 meter, tapi 3 hari panasnya itu masih terasa. Masya Allah, coba bayangin gimana orang yang dibaringkan ditumpuk sama batu, disiksa, dianiaya di masa Rasulullah SAW ya. Belum lagi yang lain-lain, ada yang ditusuk matanya dengan ya, besi yang panas seperti zinirah, seorang wanita. Masya Allah. Masyarul ikhwah rahimahullah, ini terjadi pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kita kenang, kita ingat ya. Kalau kita sekarang sudah dijanjikan, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keberuntungan? Kita kembali pada Allah, cintai Allah, cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Cintai keluarganya Nabi, ahibbu ala baiti li hubbi, cintai keluarganya Nabi untuk cinta pada Allah. Semua ini sababus salamah. Samping itu ingat ya, ingat untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Al-Habib Zain bin Smith itu saya selalu ingat, Masya Allah, pesan beliau di antara yang paling penting untuk akhir-akhir masa ini yang harus kita lakukan 3 perkara, 3 hal terutama untuk kita. 3 perkara ini perlu agar kita benar-benar lakukan dan terus menerus. Awalan apa? Kathratul istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar. Ini semua penyelamat kita membawa keberuntungan. Banyak-banyak istighfar. Kenapa? Kita banyak sekali berbuat dosa ya, yang kita merasa kita bersih. Kadang-kadang pikiran kita, perbuatan kita, mata kita, pendengaran kita, semua yang ada pada kita, Masya Allah. Ingat pada Allah SWT, banyak-banyak istighfar. Kemudian lagi di samping itu dia menyatakan juga kathratus sholati ala nabiyil mukhtar, banyak sholawat pada Nabi SAW. Bikin waktu kita, bikin waktu memang untuk sholawat. Ambil tasbih, hitung ya, gak ada malu-malunya buat tasbih, karena kita berbuat untuk Rasul. Kenapa harus pikiran sama orang? Bawa tasbih, ada bilang nggak enak dilihatin orang, nggak ada enaknya. Enak pengen dilihat sama Rasulullah. Yang nggak enak sama orang, tapi aku pengen Rasulullah lihat aku enak. Banyak sholawat, baca sholawat berbanyak, mau 1000, 3000, 10.000. Orang-orang dahulu kan ceritanya Al-Faqih Al-Muwaddam kalau baca sholat 100.000, kita dengarnya aja bingung. 100.000, kita baca 1000 tidak sempat, kadang-kadang 100 juga belum sempat. Masya Allah, ini apa 100.000 kali baca sholawat, 100.000 kali la ilaha illallah, 100.000 tasbih tahmid. Masya Allah, ini kita nggak usah sampai segitu, nggak mampu. Belum apa udah nyerah dulu pasti udah ya, rata-rata gitu. Minimal ya dapat seberapa ya, jangan dapat 1 kali 3 kali. Alhamdulillah sholawat ya, berapa 10 kali 10 kali bakhil banget itu ya. Kalau 10 kali pakai nggak banggain sama orang ya. Masyarul ikhwah rahimakumullah, ini satu, banyak sholawat sama Nabi SAW. Yang kedua, kemudian yang ketiga apa? Kathratus sedekah, banyak-banyak sedekah bilail wan nahar, malam hari siang hari sedekah ya. Tasaddaqu fa innal bala'a la yataqattaha, sedekahlah, bala itu enggak bakal melintasi orang yang sedekah. Jadi terjadi musibah, terjadi cobaan, terjadi bencana, bahkan terjadi fitnah-fitnah, ini semua apa? Di antaranya ya, kurang sedekah. Habib Ahmad bin Hasan Fadak tadi kita dengar ceritanya. Habib Alawi juga orang yang Masya Allah, urusan sedekah, urusan apa-apa, nampung orang, menerima orang, ngasih makan, ngasih, udah kerjanya mereka. Habib Alawi Malik itu saya tahu dari dulu, kadang-kadang nyari orang di Masjidil Haram. Ada orang dulu lain seperti sekarang, ada orang duduk di Masjidil Haram gak ada tempat
kelihatan. Seperti yang saya kenal banget, Syekh Fahmi At-Turki. Dulu kita kenal sama beliau, Masya Allah, dikenal min kibaril awliya di kota Madinah para yang tinggal. Dulu datang ke kota Makkah nggak ada apa-apa, masuk ke kota Makkah nggak ada yang kenal, nggak ada orang, duduk kemana akhirnya? Di Masjidil Haram. Dulu bukan seperti sekarang, kering kota Makkah waktu itu, nggak ada makanan, minum air Zam-Zam, lapar minum air Zam-Zam, haus minum air Zam-Zam terus. Akhirnya Said Ali Al-Maliki lihat, oh ini, langsung diajak ke rumah, disiapin tempat, suruh makan, suruh minum, kasih, Masya Allah. Akhirnya beliau itu ikut belajar juga sama Sayyid Ali Al-Maliki rahimahullah, nafa'ana bih, ambil ilmu dari beliau, hidup dikasih macam, dan juga yang lain-lain banyak seperti itu. Ini kehidupan mereka seperti itu, peduli banget sama orang-orang, terutama yang nggak mampu, ini langsung digerakkan, nggak peduli dari mana kamu siapa, bawa dulu ke rumah, dikasih. Habib Ahmad tadi kita dengar gimana, nggak tanggung-tanggung, ada orang perlu, kiai perlu mobil, ya perlu mobil, dikasih mobil. Kenapa? Memang dilihat untuk dakwahnya dia, untuk apa dikasih? Mungkin untuk perlu bangunan, dikasihkan mobilnya. Waktu itu punya mobil satu itu juga. Kira-kira berani nggak seperti itu? Ya, coba bayangkan. Ya, nah ini kadang-kadang kita ngeluarin sedikit aja masih ngitung lagi ya. Di kantong itu banyak, ada ratusan berapa lembar ya. Mungkin ratusan lembar juga. Tapi masih pilih kalau ada yang 5-an aja ya. Itu masih kecil lagi, paling kecil lagi kalau ada. Ini enggak, ya gimana mau jadi wali yang kayak gini ya katanya. Kalau wali itu nggak tahu hitung duit katanya sebetulnya ya. Jadi wali nggak tahu hitung duit, udah hitung duit sampai ada yang bilang, ana nggak percaya ada dia itu si fulan itu wali kalau dia masih tahu hitung duit katanya. Masih hitung duit masih itu. Masya Allah rahimahullah, ini gambaran beliau itu Masya Allah, masih kesana kemari itu nggak peduli ya hitungan itu. Bahkan nyatakan ini order, kalau ada orang datang perlu duit, alhamdulillah. Kalau kita ini datang perlu duit, ya Allah itu coba deh, ana lagi macam-macam dah urusannya, nanti mau hutang semana mau pinjam ya ini. Ini dibilang alhamdulillah order dari Allah, langsung dikasih. Berapa pun pernah nggak punya duit pinjam. Saya tahu anak kenal Habib Ahmad itu Masya Allah. Ini yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak usah minjem dah, ya, yang ada aja dulu. Minjem nggak usah, nanti tambah berat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti riwayatkan, ja'a rajulun ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fasa'alah. Ada orang datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta sama Rasulullah. Qala ma indi syai', walakin ibta' alaih. Fa idza ja'ani syai'un qadaitu. Orang datang sama Rasul minta sesuatu, ada keperluan, ada hajat. Ketika itu Rasulullah memang lagi nggak ada apa-apa. Kalau Rasulullah nggak ada apa-apa, memang nggak ada simpanan. Kalau kita, anak lagi kosong nggak ada apa-apa, di rumah ada simpanan tapi ya, masih banyak lagi ya. Ini tidak ada sama sekali Rasulullah, nggak ada sama sekali. Kalau ada pasti dikeluarkan. Lagi kosong, tapi Rasulullah itu, kamu beli aja nanti aku yang bayar. Beli apa yang kamu perlu. Ada hajat apa ambil, nanti aku yang bayar. Subhanallah. Sampai ada seorang Sayyidina Umar menegur, ya Rasulullah, la yukallifullahu ma la tutiq. La yukallifullahu ma la tutiq. Allah enggak paksakan engkau yang kau enggak mampu ya Rasulullah. Rasulullah enggak senang kalimat Sayyidina Umar seperti itu. Untuk beliau Rasulullah enggak senang. Kalau kita, iya benar juga ya, Allah enggak paksakan nih, kenapa anak harus paksa diri ya? Ya Rasulullah waktu dengar itu, Rasulullah enggak senang. Ya, kelihatan perubahan wajah beliau itu. Tiba-tiba datang seseorang minal ansar, minal sahabatnya, anfiq ya Rasulullah, wala takhaf dil arsy, wala takhaf min dil arsy iqlala. Waktu itu sahabat bilang, infakkan ya Rasulullah, jangan takut dari dil arsy, dari Allah yang memiliki arsy ini. Sedikit, jangan takut sedikit dari Allah, pasti Allah akan kasih yang lebih banyak lagi. Rasulullah tersenyum dengar kalimat itu. Masya Allah. Ini yang digambarkan oleh kehidupan Rasulullah SAW untuk kita. Masya Allah rahimakumullah. Intinya kalau kita lihat manaqib orang-orang baik, orang-orang soleh itu banyak sekali yang harus kita petik dan kita ambil. Karena itu alhamdulillah diadakan peringatan haul ini diantaranya untuk apa? Untuk kita ngambil apa yang ada pada mereka, untuk kita ambil pelajaran. Itulah yang Allah nyatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran, ambil ilmunya, ambil segalanya. Usahakan untuk dipraktekkan, usahakan untuk diamalkan. Alhamdulillah ketika kita duduk saja di majlis mereka ini, tempat yang berkah ini, pondok pesantren Masya Allah yang dibangun oleh gerakan Habib Syukri bin Ali bin Syahab ya, hafizallahu wa ra'ah, barakallahu ma'amalah warjah wa afiyah. Alhamdulillah kita senang, kita gembira lihatnya Masya Allah. Semoga Allah selalu bantu beliau, mudahkan beliau. Kita duduk di tempat ini, duduknya saja sudah dapat anugerah.
Yang duduk nagih utang pun di sini dapat bagian, gimana lagi kalau duduk memang untuk majelis. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Ini kelompok ini tidak bakal sia-sia. Semua yang niat baik datang ke sini pasti dapat. Masya Allah, jaminan dari Allah dapat, pulang juga nggak bakal lapar lagi. Subhanallah ya. Ajib ya, dapat semua, zahir batin ya, ruhan wa jisma, dapat semua. Ini alhamdulillah nikmat yang diwujudkan majelis-majelis serupa ini. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Ya tentu saya nggak bakal panjang lebar lagi. Ini nikmat yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kita perlu jaga. Insyaallah kita agar benar-benar selalu mengikat hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulnya. Karena itu perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sholawat, bersedekahlah terus, jangan takut-takut, terutama untuk tempat-tempat seperti ini. Pada tahun lalu saya pernah cerita, waktu itu ada orang yang cuma membantu pelajar ilmu. Waktu beliau meninggal itu cahaya dijemput oleh malaikat ya, membantu orang yang belajar ilmu. Ini termasuk tempat seperti ini, orang belajar ilmu kita bantu, nanti dapat keberuntungan yang luar biasa. Mau beruntung ya berusahalah untuk mendapatkan keberuntungan tersebut, bukan dengan cuma senang. Ada orang tadi hibunal khair min ba'id, cuma senang kebaikan dari jauh. Kalau orang alhamdulillah bagus, ikut-ikut enggak, dia cuma bagus saja. Bagus ya, bagus. Kalau harian bukan bagus saja ya, gerak bila perlu, enggak punya duit ikut bantu, turun tangan. Nah itu baru benar-benar ya cinta kebaikan yang dekat. Kalau enggak, wah cuma cinta tapi dari jauh. Jangan jadi orang yang cinta dari jauh. Berkecimpunglah pada kebaikan, insya Allah kita akan berkah dan hidup bahagia dunia dan akhirat kita. Semoga Allah SWT kumpulkan kita bersama baginda kita Nabi Muhammad SAW, bersama awliya'illahi salihin, bersama salafun salihin. Insya Allah kita di dunia mendapatkan nadarat dari mereka, perhatian khusus dari mereka. Insya Allah Allah selamatkan kita, terutama kota kita, negeri kita ini, insya Allah dari kejahatan orang-orang yang jahat, kaidil fujjar, kaidil ashrar, kaidil fujjar. Allah SWT yuhlikuhum, yudammirhum. Allah hancurkan orang-orang yang niat jahat, niat buruk kepada umat Islam, pada kita umat Islam. Allah hancurkan mereka. Allah yugallid tadbirahum, yugarrir tadmirahum, wa yaqta' dabirahum, wa yaqta' akhadha aziz muqtadir. Wa anna Allah la yumakkin al-a'da fina wala minna wa la yastallatu alayna bi dhunubina. Wa anna Allah yuwaffiqna kama waffaqa ibadillah salihin, wa aslih ahwalana kama aslih ahwalahum, wa saddid alsinatana kama saddada alsinatahum, wa hdina kama hadahum. Hadha ma aqulu lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.